Cerita berlanjut ketika suku Demon Phoenix pergi dengan kekalahan. Scene selanjutnya Xiaoyan berencana ke suku naga Fate kuno dengan membawa Yao Ming. Sekumpulan cahaya berkelebat di alam yang kosong, kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, cahaya itu muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Saudara Xiaoyan, dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam waktu 10 menit lebih. Yao Ming mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan tempat cahaya mengalir. Dia pada saat ini menoleh dan berbicara kepada Xiaoyan di sampingnya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Baiklah, mari kita tingkatkan kecepatan kita. Matanya menatap kegelapan yang pekat saat tinju di lengan bajunya perlahan terkepal. Dia mengayunkan lengan bajunya dan kecepatannya kembali meningkat. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa buru-buru mengikutinya setelah melihatnya bergerak lebih cepat lagi. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti bergerak. Tunggu, ada aura yang familiar. Dia mengerutkan kening sambil menatap bagian alam kosong di sebelah kirinya. Pada saat ini ledakan energi dahsyat terpancar dari dalam ruang kosong. Seketika, sesosok tubuh memuntahkan darah dan mundur. Wajah sosok itu pucat pasi saat matanya menatap sekelilingnya dengan marah. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, aura mereka semuanya sangat kuat, terutama kedua tetua yang memimpin mereka. Aura mereka tampak biasa saja, tetapi ada tekanan mengerikan yang menyebar dari mereka. Mereka ternyata adalah dua ahli puncak yang telah mencapai kelas Banseng. 30 naga besar, kalian sungguh berani menyerang Yang Mulia Kasyar Naga. Terdapat sekitar 7 hingga 8 sosok yang dikelilingi oleh 10 orang, tetapi sebagian besar dari mereka mengalami luka yang serius. Ada dua wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Jika diperhatikan, mereka adalah Hei King yang telah beberapa kali membantu Xiaoyan, dan juga tetua Zuli yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Hanya dua orang dalam kelompok itu yang tampak dalam kondisi sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka saat ini sangat muram. Mereka baru saja berpatroli. Siapa sangka mereka akan mengetahui tentang serangan 3 pulau naga besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli. Sebelum mereka dapat bergegas kembali dengan kecepatan tinggi, mereka malah bertemu dengan kelompok dari 3 pulau naga besar itu yang telah menyegel Pulau Naga Timur. Pertempuran besar segera meletus. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Dengan dua Banseng, pihak lain dengan mudah mengalahkan mereka dan mengejar mereka sampai ke sini. Jelas, pihak lain berencana untuk melenyapkan mereka semua. Haha, Zuli, ketiga Raja Naga Agung adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan sesuatu yang palsu dari tempat yang tidak diketahui dalam upaya untuk menyatukan naga Fate kuno. Kalian benar-benar terlalu naif. Seorang pria yang mengenakan baju jirah perang melirik Zuli dengan mengejek dan tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit dan memiliki kekuatan Banseng tingkat menengah. Kalian pasti lebih tahu daripada aku apakah ini palsu atau tidak. Sepertinya kalian sudah melupakan aturan suku kita di bawah pemerintah 3 Raja Naga Agung. Ekspresi Zuli muram saat mengomentari situasi tersebut. Pria tua berbaju jirah itu sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata ini. Ekspresinya agak tidak wajar. Di dalam suku naga Fate kuno, klan kerajaan memegang otoritas absolut atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut untuk melawan klan kerajaan. Mereka berdua memiliki status tinggi di antara 3 pulau naga besar. Tentu saja, mereka juga memahami bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan kerajaan yang sangat murni. Tetapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun, sehingga cara berpikir mereka telah berubah. Mereka mungkin tidak berani menyerang Kaisar Naga Muda itu secara langsung, tetapi mereka tidak merasa takut saat menyerang yang lain. Qian Xuan, jangan buang-buang waktumu dengan orang tua ini. Cepat habisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang kita duga. Kita harus segera kembali. Seorang lelaki tua berwajah merah padam melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berteriak sambil berdiri di samping lelaki tua berbaju jirah itu. Dua bajingan tua, 3 pulau naga besar kalian tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pulau Naga Timur milikku. Begitu Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 pulau naga besar kalian hanya akan menunggu untuk mati. Hei King mengumpat dengan marah. Haha, itu pun kalau kau bisa menunggu sampai saat itu tiba. Pria tua berwajah merah itu tertawa dingin. Matanya langsung berubah dingin saat dia melayangkan telapak tangan ke arah Hei King. Di ruang yang kosong, angin mengerikan menerobos udara dengan kecepatan menghantam tubuh Hei King dengan kecepatan kilat. Hei King saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Dozun. Tetapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Banseng tingkat tinggi? Armor di tubuhnya langsung hancur. Seteguk besar darah termuntahkan saat tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku lainnya di belakangnya.
Dasar orang tua yang tak tahu batas, beraninya kau membentak tetua ini. Pria tua berwajah merah itu tertawa dingin dengan nada menghina setelah membuat Haiking muntah darah dan terpental ke belakang dengan sebuah pukulan telapak tangan. Mata Haiking langsung memerah setelah menerima pukulan berat ini. Dasar bajingan keparat. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 2 kali lipat ukuran normalnya. Namun lelaki tua berwajah merah itu tersenyum dingin dan menggelengkan kelapanya saat melihat Haiking menjadi gila. Bunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun hidup. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Zuli menjadi sangat marah. Beraninya kau. Doki yang mengerikan meletus saat dia melayangkan pukulan ke depan. Doki yang luas dan perkasa berkumpul menjadi naga berukuran 1000 kaki yang dengan ganas menyerbu ke arah lelaki tua berwajah merah itu. Tubuh pria berbaju cirah itu membengkak saat Zuli menyerang. Dalam sekejap mata, ia pun membengkak dan menjadi seekor naga. Ia meraung ke langit sebelum melesat maju seperti bola meriam. Hanya dengan satu pukulan, ia menghancurkan naga energi raksasa itu sepenuhnya. Zuli, kekuatan kita berdua hampir sama. Bagaimana kau melawanku sekarang setelah kau terluka? Tetua itu yang telah berubah menjadi naga melangkah menembus udara kosong. Tubuhnya secara aneh muncul di atas kepala Zuli saat cakar naga besar dengan ganas merobek udara. Hal itu disertai dengan angin yang sangat tajam. Tetua Zuli menggertakkan giginya saat serangan yang sangat ganas itu datang dari atas. Sebuah baju sirah dengan simbol naga muncul di sekeliling tubuhnya. Setelah itu, baju sirah tersebut tampak seperti naga yang mengamuk saat menghantam dengan keras tetua tersebut. Tetua berwajah merah itu tersenyum dingin dan melambaikan lengan bajunya saat tetua Zuli terlibat dalam pertempuran sengit. Setiap kali dia melakukannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan juga mundur. Armor di tubuh mereka juga akan meledak. Akhirnya, para prajurit dari 3 suku naga besar akan menerkam prajurit dari Pulau Naga Timur itu. Kemarahan dahsyat langsung membara di mata Haiking. Aku akan berjuang bersamamu sampai akhir. Setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu persatu, sebuah pukulan membabi buta menghantam 2 sosok yang menuju ke arahnya, menyebabkan mereka muntah darah dan terpental ke belakang. Kakinya menghentak di udara saat tubuhnya melesat ke arah tetua berwajah merah itu dengan kecepatan kilat. Haha, makhluk seperti semut ini berani menantangku. Lelaki tua berwajah merah itu tertawa dingin dan hanya menggelengkan kelapanya melihat serangan ini. Dia mengepalkan tinjunya dan sisik-sisik tebal muncul dengan cepat. Dia dengan cepat melayangkan pukulan dan ledakan sonik yang dahsyat terbentuk di bawah tinjunya dengan suara yang keras. Setelah itu, ledakan itu menghantam Haiking yang melesat dengan eksplosif. Benturan keras ini menyebabkan tubuh tetua berwajah merah itu hampir tidak bergetar. Ia juga mundur setengah langkah. Di sisi lain, lengan Haiking memperlihatkan urat dan mengeluarkan suara bang saat menembakkan banyak anak panah darah. Suara samar tulang yang retak juga terdengar. Tangannya jatuh lemas saat tubuhnya terlempar sejauh 10.000 kaki. Baru kemudian ia perlahan berhenti. Haiking tetap melayang di alam hampa dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah hancur oleh pukulan dari lelaki tua berwajah merah itu. Jika tubuh fisiknya tidak sangat kuat, pukulan itu mungkin akan menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Apakah aku akan mati? Mata Haiking perlahan menjadi kabur. Dia telah terluka parah oleh lelaki tua berwajah merah itu. Meskipun dia merasa tidak puas dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa ada jurang yang sangat besar antara dirinya dan pihak lain. Tenanglah, aku akan melemparkanmu ke makam naga setelah kau mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat peristirahatanmu. Ruang di depan Haiking berfluktuasi saat tetua berwajah merah itu muncul. Matanya dengan dingin dan acuh tak acuh saat menatap Haiking. Setelah itu, dia perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kelapa Haiking. Kilatan dingin muncul di matanya. Tetua Zuli yang diseret menjauh merasakan tubuhnya membeku melihat keadaan Haiking. Matanya merah padam saat dia meraung. Wozan, Kaisar Naga tidak akan membiarkanmu lolos jika kau berani membunuhnya. Haha, Kaisar Naga. Itu pun hanya jika dia bisa bertahan dari gabungan kekuatan ketiga Raja Naga. Pria tua berwajah merah itu menggelengkan kelapanya dan mengejek. Dia menundukkan kelapanya dan menatap Haiking yang sedang bersiap mengumpulkan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Dia melanjutkan dengan nada iba. Kau benar-benar karakter yang keras kepala. Namun sayangnya, kau telah memilih pihak yang salah. Dia meraih bagian atas kelapa Haiking dan perlahan menggunakan kekuatannya. Kemenangan kali ini adalah milik 3 pulau naga besar. Tetapi kamu dapat yakin bahwa banyak orang yang akan menemani kamu. Setidaknya, kamu tidak akan merasa kesepian. Senyum kejam muncul di wajah lelaki tua berwajah merah itu. Jari-jarinya yang tajam dengan lembut menekan dan membentuk 5 lubang berdarah di kelapa Haiking. Tetapi tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan yang agak dingin mendarat di kelapanya saat hendak menghancurkan kelapa Haiking. Sebuah suara lembut perlahan terdengar di telinganya.
Tubuhnya benar-benar kaku seperti patung. Katakan padaku, menurutmu apakah kamu bisa menghancurkan kelapanya lebih cepat daripada aku melakukan hal yang sama kepadamu? Hiking yang telah memejamkan matanya untuk menunggu kematian, tiba-tiba membuka kedua matanya setelah mendengarkan suara lembut yang tidak mengandung kemarahan. Sosok kurus yang familiar itu muncul di hadapannya. Xiaoyan. Mata Hiking sangat terkejut saat melihat sosok kurus yang muncul di sampingnya, terutama ketika ia melihat tangan sosok itu dengan lembut menekan kelapa lelaki tua berwajah merah itu. Kelopak matanya berkedut tanpa disadari. Siapakah kamu? Aku tetua Huozan dari Pulau Naga Utara. Tubuh lelaki tua berwajah merah itu benar-benar kaku saat ini. Tubuhnya tak berani bergerak sedikit pun. Ia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari tangan yang berada di kelapanya. Hatinya jelas mengerti bahwa kelapanya akan meledak menjadi gumpalan kabut berdarah jika tangan itu sedikit saja mengguncangnya. Dari mana sebenarnya monster ini berasal? Mengapa aku tidak bisa merasakan kedatangannya? Mata lelaki tua berwajah merah itu terus berkedip-kedip. Ekspresinya juga berubah dengan cepat. Xiaoyan melirik lelaki tua itu dengan acuh tak acuh memberinya perintah. Ekspresi lelaki tua berwajah merah itu berubah. Dia dengan cepat memutar matanya. Aku akan menghitung sampai 3 dan kita akan melepaskannya bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Xiaoyan, bunuh dia. Dia adalah banseng elit dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang lebih tinggi dariku. Lebih baik mengorbankan nyawaku untuknya. Wajah Hiking memerah padam saat dia meraung pelan. Mata lelaki tua berwajah merah itu menjadi dingin. Ia langsung merasakan keinginan untuk menghancurkan kelapa Hiking. Tetapi ia hanya mampu menekan keinginan membunuh di hatinya saat memikirkan orang misterius ini. Seseorang yang belum pernah ia temui. Ia bertanya dengan suara yang berat. Bagaimana menurutmu? Xiaoyan tersenyum. Baiklah. Tetua berwajah merah itu bersorak gembira. 3 angka dengan cepat terucap dari mulutnya. Setelah angka terakhir terdengar, dia merasakan tangan sedingin es di kelapanya benar-benar bergeser. Dia buru-buru melempar Hiking ke samping dan terbang pergi dengan kecepatan kilat. Bolehkah aku tahu siapa teman ini? Masalah ini sepenuhnya adalah urusan suku naga Void kuno kami. Saya harap Anda tidak ikut campur. Raja-raja naga dari 3 pulau naga besar hanya berjarak dekat. Jika mereka tertarik ke sini, saya rasa akan sangat sulit bagi kamu untuk melarikan diri. Pria berwajah merah itu berhasil melihat dengan jelas orang yang tadi ikut campur setelah terbang pergi. Dia langsung terkejut setelah melihat orang itu masih sangat muda. Suaranya dalam saat berbicara. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarkan teriakan pria berwajah merah itu. Dia menundukkan kelapanya dan membantu Hiking berdiri. Setelah itu dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke mulut Hiking dan kemudian tersenyum. Bagaimana rasanya? Hiking tersenyum getir dan menggelengkan kelapanya. Dia menatap lelaki tua berwajah merah itu dengan menyesal dan berkata, seharusnya kau tadi membunuhnya. Orang ini adalah banseng elit. Membunuhnya sama saja dengan memotong daging Pulau Naga Utara. Kesempatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kau temukan setiap saat. Suara Hiking mengandung rasa kecewa yang mendalam. Dari sudut pandangnya, mengorbankan nyawanya untuk membunuh banseng yang elit adalah hal yang sangat berharga. Huozan, apa yang terjadi? Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh tetua setengah naga yang sedang bertarung dengan tetua Zuli. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras. Serangannya tetap sangat brutal saat dia berbicara. Cakar naganya diayunkan dengan angin kencang memasak tetua Zuli ke dalam keadaan yang agak menyedihkan. Tetua Zuli sudah terluka sejak awal, jadi dia tidak mampu mengalahkan pihak lawan. Terjadi masalah. Tetua setengah naga itu mengerutkan kening mendengarkan ini. Dia tiba-tiba melayangkan telapak tangannya dan memaksa tetua Zuli mundur. Matanya saat ini melirik dan akhirnya tertuju pada Xiaoyan. Mata itu langsung menyipit saat ia berteriak dengan suara yang dingin. Teman, ikut campur dalam urusan suku naga Void kunoku di alam hampa ini bukanlah keputusan yang bijak. Tetua Zuli juga saat ini melihat Xiaoyan. Ia memandang sosok manusia di samping Hiking dan juga sangat terkejut. Tetapi tampaknya ia teringat sesuatu karena ekspresinya berubah. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Ia berkata, mengapa kau datang kemari? Masalah di sini bukanlah sesuatu yang bisa kau campuri. Bawa Hiking dan pergilah, aku akan melindungimu. Berusaha melarikan diri, bagaimana bisa semudah itu? Teman, ini kesempatan terakhirmu. Mata lelaki tua berwajah merah itu perlahan menunjukkan ketidakramahan saat ia menatap Xiaoyan dan berbicara. Seorang banseng tingkat menengah berani bersikap arogan di depanku. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia tiba-tiba melangkah maju dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi lelaki tua berwajah merah itu berubah drastis saat melihat Xiaoyan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang buru-buru ditarik kembali. Tetapi tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan mendarat di atas kelapanya. Pada saat yang sama, suara sedingin es terdengar di udara. Bergerak lagi, kau akan mati. Mata lelaki tua berwajah merah itu terkejut saat ia menatap sosok yang perlahan muncul dari ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian suaranya yang agak serak perlahan keluar dari sela-sela giginya. Kau adalah elit doseng.